Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini teman-teman. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung di channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan ini menarik teman-teman. Ya, apapun yang saya sampaikan di video ini yang akan kita bahas nantinya itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Baik ya, kita akan masuk ke dalam informasi berita olahraga untuk hari ini, yaitu yang akan kita bahas juga ya teman-teman, yaitu adalah Ruben Amorim pastikan Lisandro Martinez siap tempur lawan Crystal Palace teman-teman. Itu pembahasan yang sangat menarik juga untuk teman-teman semuanya. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa manajer Manchester United Ruben Amorim juga membeberkan kondisi timnya jelang melawan Crystal Palace, dan ia mengonfirmasi bahwa Lisandro Martinez siap bertahan, siap bermain di Selhurst Park tentunya. Dan Martinez sudah lama absen dari skuad Manchester United sampai mengalami cedera lutut di awal musim kemarin, yaitu sehingga ia harus menepi dari skuad Setan Merah. Yang namun jelang awal pekan lalu tentunya, yaitu Martinez sudah kembali ke skuad Setan Merah, dan ia juga duduk di bangku cadangan saat Manchester United kalah dari Everton di Old Trafford, yaitu pada pekan lalu tentunya. Dan Manchester United sendiri yaitu dia akan berhadapan dengan Crystal Palace pada akhir pekan ini teman-teman. Yaitu Ruben Amorim dipastikan memastikan bahwa sang bek siap tampil di laga ini tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah sudah siap bermain tentunya, yaitu dari beberapa informasi berita olahraga tentunya. Dari wawancara juga baru-baru ini, Ruben Amorim ditanyai sebuah kondisi Martinez, dan ia mengonfirmasi sang bek dan kondisinya sudah fit untuk bermain teman-teman. Dan untuk Amorim sendiri ya tentunya, dan tidak bisa menutup kemungkinan untuk memberikan sebuah kesempatan kepada sang bek untuk comeback saat Manchester United menghadapi Crystal Palace nanti tentunya. Ya, dia Lisandro Martinez siap untuk bermain, dan dia sudah duduk di bangku cadangan saat kami menghadapi Everton, dan itu berarti sudah siap untuk bermain, ujar Ruben Amorim tentunya. Tidak main penuh tentu ya. Lebih lanjut juga untuk Amorim juga mengutarakan bahwa Martinez belum siap untuk bermain penuh selama 90 menit ya, dan telah menyambut sang bek perlu waktu untuk bisa menemukan ritme permainannya kembali. Namun Amorim telah menyebutkan bahwa Martinez berpotensi dimainkan sebagai starter di laga itu, tergantung bagaimana kesiapannya sebelum pertandingan nanti. Yaitu kami perlu mengontrol menit bermain saat ini, namun jika itu sudah duduk di bangku cadangan, dan jika dia sudah duduk di bangku cadangan, itu berarti dia siap untuk bermain, pungkasnya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Manchester United butuh ketenangan teman-teman. Yaitu Manchester United sendiri telah menargetkan sebuah kemenangan saat berjamu ke Selhurst Park. Namun Setan Merah ingin bangkit dari keterpurukan usai kalah dari Everton. Namun Manchester United punya sejarah buruk ya tentunya, karena Setan Merah tidak pernah menang di kandang Crystal Palace semenjak tahun 2019 silam. Dan untuk top klasemen Premier League pada pekan ini, Manchester United berada pada peringkat ke-7 dengan torehan poin 18 teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen video kita untuk hari ini. Dalam segmen pertengahan video kita untuk hari ini, bagi teman-teman semuanya, apapun yang saya sampaikan di video ini atau pembahasan yang akan kita bahas, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja teman-teman. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Barcelona versus Alaves, kebangkitan Rafinha
ketajaman Olmo, dan energi Pedri angkat performa Blaugrana. Apakah benar? Akan kita bahas juga secara singkat dan padat. Dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa kemenangan Barcelona saat menjamu Deportivo Alaves pada pekan ke-14 La Liga 2025-2026 itu telah menghadirkan cerita penting bagi skuad Hansi Flick yang tengah mencari kestabilan tertinggi cepat di awal laga Blaugrana versus Alaves. Blaugrana bangkit dan mengunci kemenangan 3-1 tentunya di Camp Nou. Untuk hasil ini sekaligus membawa mereka sementara di puncak klasemen. Untuk 2 gol Dani Olmo dan 1 dari Lamine Yamal memastikan Blaugrana merayakan ulang tahun klub ke-126 dengan cara terbaik. Dengan performa yang semakin solid, Barcelona kini menunggu hasil Real Madrid saat menghadapi Girona untuk memastikan posisi mereka tetap aman di puncak tentunya. Dan di balik skor yang meyakinkan itu muncul 3 nama yang mencuri perhatian. Rafinha yang baru kembali dari cedera dan Pedri yang mulai menemukan ritme, serta Olmo yang tampil tajam di momen krusial tentunya. Dan ketiganya menjadi fondasi penting bagi skuad untuk menatap fase padat kompetisi tentunya. Barcelona versus Alaves, Rafinha kembali menghidupkan identitas Blaugrana tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Hansi Flick tak menyembunyikan rasa puasnya terhadap performa Rafinha yang tampil sebagai starter untuk pertama kali setelah 2 bulan menepi. Dalam wawancara usai pertandingan saat pelatih menegaskan betapa besarnya pengaruh winger Brazil itu dalam struktur permainan tim. Untuk Rafinha adalah pemain yang memberikan kami dinamisme tentunya dalam permainan dan kami merindukannya, dan bagi saya dia penting karena membawa banyak interaksi. Ketika dia mulai menekan, semua orang siap mengikuti, ujar Hansi Flick dan melanjutkan, sang pentingnya dia kembali dan dia akan penting di pertandingan mendatang. Untuk sekarang saya senang dengan 3 poin ini. Rafinha hanya bermain sekitar 60 menit ya dalam kontribusinya dalam pressing dan progresi serang dan ritme permainan yang membuat Barcelona lebih agresif. Dan untuk Hansi Flick juga untuk menambahkan bahwa keduanya yaitu sempat berbicara setelah laga mengenai evaluasi tim tentunya, dan pada dasarnya kami harus meningkatkan diri dan kami harus meningkatkan dalam beberapa pertandingan untuk kedepannya, ujarnya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Real Madrid akan bertemu Girona yaitu pada tanggal 1 Desember 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Barcelona versus Alaves, Pedri menjawab keraguan Dani Olmo menentukan. Dari beberapa informasi tersebut yaitu selain Rafinha, Hansi Flick juga telah menyebutkan bahwa kembalinya Pedri yang turun sekitar 30 menit tentunya. Pemain muda berbakat itu menunjukkan untuk peningkatan kondisi dan kemungkinan bisa tampil sejak awal melawan Atletico Madrid. Dan kami akan lihat juga waktu antar pertandingan yaitu tidak banyak dan saya bertanya kepadanya di akhir laga dan ia baik-baik saja. Rafinha juga, kata Hansi Flick. Tak hanya 2 pemain yang kembali merumput, Dani Olmo menjadi pembeda di laga itu, dan Hansi Flick juga menilai pemain yang berusia 27 tahun itu sangat penting terutama di pekan yang berat baginya. Dan saya juga senang untuk Dani Olmo dan ia juga mencetak 2 gol yang sangat sulit tentunya. Dan untuk Dani Olmo juga menunjukkan versi terbaik, tenang dan efisiensi dan mampu memaksimalkan peluang saat ini dan kesulitan membongkar pertahanan Alaves. Untuk kombinasinya dengan Pedri dan Lamine Yamal membuat serangan Barcelona lebih variatif tentunya teman-teman. Evaluasi usai laga Barcelona versus Alaves dan kestabilan rotasi dan tantangan berikutnya. Meskipun Hansi Flick yang tentunya menentukan bahwa Barcelona masih harus meningkatkan kualitas penyelesaian, akhirnya konsentrasi pemain juga
Dan akhir konsentrasi pemain, kami punya peluang tapi tidak menyelesaikannya, itu harus kami perbaiki, tegasnya. Ya, untuk Hansi Flick yang juga memberikan penjelasan taktik soal beberapa pilihan pemain, yaitu Martin kembali dimainkan sebagai bek tengah, teman-teman. Dan dia juga memberikan apa yang diharapkan dan ia percaya diri di posisi itu dan dia opsi lainnya dan ia bagus untuk kami, kata Hansi Flick. Dan untuk pelatih asal Jerman itu juga menyinggung bahwa perkembangan dari Max Bernal itu sekaligus memberikan update kondisi Eric Garcia yang mengalami benturan di wajah dan dia telah menerima dia menerima benturan yang sangat menyakitkan tentunya, dan tetapi ia baik-baik saja. Dia tidak bisa bermain dengan rasa sakit itu. Di kondisi konversi pers juga Hansi Flick telah menyatakan bahwa pada musim ini tidak mudah, terutama dengan banyaknya pemainnya cedera. Kami tidak memiliki kontrol untuk identitas seperti tahun lalu. Pada musim ini kami mengalami banyak cedera tahun lalu. Semua bisa bermain di awal dan kami banyak berkembang dari beberapa dengan jadwal yang semakin padat. Performa 3 pemain penting, Rafinha, Pedri dan Olmo bisa menjadi kunci Barcelona menjaga langkah dalam pemburuan gelar tentunya. Untuk yang berikutnya teman-teman ya, kita akan masuk ke dalam segmen akhir video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung di channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Baik ya, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Barcelona versus Alaves juga. Siapa yang paling menonjol, dan ini rapor pemain Blaugrana. Ya, siapakah pemain yang paling menonjol akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya, dalam bersifat hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa pertandingan La Liga antar Barcelona versus Alaves yaitu di Camp Nou telah menghadirkan laga penuh intensitas mulai dari gol cepat lihatin tamu hingga bangkitnya Barcelona dengan kemenangan 3-1. Meskipun sempat terkejut pada menit pertama, Blaugrana mampu merespon dengan determinasi yang sangat tinggi teman-teman. Dalam laga kedua yaitu mereka di Camp Nou, yaitu setelah direnovasi struktur pemain Barcelona, yaitu terlihat lebih solid dan Lamine Yamal mencetak 1 gol dan Dani Olmo 2 gol tampil melawan, sementara kembalinya Rafinha memberikan dimensi baru dalam serangan Blaugrana tersebut. Dan kemenangan pada laga itu Barcelona versus Alaves itu tidak hanya penting dalam persaingan papan atas La Liga, tetapi juga telah menegaskan performa individu pemain, yaitu berikut ulasan selengkapnya. Barisan belakang Barcelona performa stabil meski ada celah juga tentunya. Yaitu Joan Garcia yaitu kembali menunjukkan ketenangan, yaitu melakukan beberapa kali penyelamatan krusial setelah kebobolan cepat di menit awal. Yaitu untuk Alejandro Balde yaitu tampil menonjol juga dengan akselerasi dan kombinasi serangan di sisi kiri. Dan Paul Kovacic juga itu tampil cukup stabil dan transisi bertahan dan distribusi walaupun sempat melakukan pressing berisiko. Untuk Gerard Martin juga yaitu menjadi pemain yang paling kesulitan, terutama yang sangat untuk mengantisipasi serangan balik Alaves. Dan Eric Garcia juga memberikan sebuah ketenangan sebagai bek kanan sebelum ditarik keluar karena cedera hidung teman-teman. Untuk yang berikutnya, untuk lini serang tengah Barcelona, identitasnya ada kontrol tidak sepenuhnya. Yaitu Marc Casado yaitu diberi tanggung jawab sebagai pengatur tempo, tetapi distribusinya kadang tidak akurat. Dan Max Bernal juga memperlihatkan potensi dan visi bermain yang baik ya, tapi masih kurang stabil dalam penguasaan bola. Keduanya memberikan identitas untuk menekan Alaves, tetapi belum sepenuhnya mampu mengontrol ritme permainan tersebut. Dan untuk lini depan Barcelona, kreativitas dan kecepatan sebagai pembeda. Untuk Rafinha sendiri menjadi motor serang Barcelona untuk mobilitas, kreativitas serta asis.
Untuk Olmo telah menunjukkan pengaruh besar terhadap permainan tim Lamine Yamal, yaitu telah mencetak gol penyeimbang, tampil percaya diri sepanjang laga tersebut. Untuk Dani Olmo sendiri itu menjadi salah satu kunci kemenangan lewat 2 golnya yang telah menentukan sementara, yaitu Robert Lewandowski kembali mengalami kesulitan dalam duel penguasaan bola, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kemenangan ini telah mempertegas yaitu bahwa Barcelona mulai menemukan ritme permainan terbaik, terutama setelah kembalinya lengkap di lini serang, dan Barcelona versus Alaves juga telah menunjukkan siapa yang paling menonjol dan siapa yang harus meningkatkan kontribusinya, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata, teman-teman, saya mohon maaf saja. Apapun yang saya sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.